Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyati sa'fil jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan mu'allif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, mu'allif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, mu'allif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli silsilatihim al-akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung kemawon yang punya kitab halaman 77. Wa qad kanat al-'uqubatu fi sadril Islam hiya ma qassahu Allahu 'alaina fi suratin Nisa. Wa qad kanat lan temen-temen ana apa al-'uqubatu siksa, hukuman, fi sadril Islam ing dalem awal permulaane Islam, hiya ya uqubah iku mah barang, iku mah hukuman, koso kang wis nyeritakaken hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah fi suratin Nisa ing dalam surah An-Nisa, fi qoulihi jalla sya'nuhu ing dalam dawe Allah jalla kang maha agung apa sya'nuhu zati Gusti Allah. Ayat hukuman untuk pelaku zina di awal-awal Islam itu, kalau ini kita bahas hukum dalam Islam, apapun itu metode yang digunakan sama Allah itu bertahap, dari ringan dulu, agak berat, sedang, lebih berat lagi, baru berat. Termasuk bab bahas masalah minum khamr, awalnya cuma dikasih tahu itu baik atau jelek, ada baiknya ada bagusnya, cuma jeleknya lebih banyak. Habis itu gak boleh minum khamr waktu sholat, habis itu baru rijsun min amalis syaiton, haram. Nikah, zina juga awalnya kondisi jahiliyah waktu itu akhlak gak karu-karuan, maka pelaku zina kemungkinan besar, banyak sekali kemungkinan besar untuk merubah tradisi yang sudah mengakar, langsung dirajam, bubar, tidak akan ada yang ikut Islam. Maka perubahannya harus step by step, harus bertahap, karena tradisi yang
sudah nggak karu-karuan, maka perubahannya bertahap. Ayat pertama, hukuman pertama terhadap pelaku zina di awal-awal Islam sesuai dalam ayat yang akan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atin minkum. Wallati lan pira-pira wong wadon yaktina kang nekani sapa allati alfahishata ing zina min nisaikum bayane saking pira-pira wadon ira kabeh fastashhidu mongko golek ana seksi utawa mempersaksikanlah kalian semua alaihinna ing atase nisaikum atau allati arba'atan ing wong papat minkum saking sira kabeh. Fa in syahidu mongko lamun nyekseni sapa arba'ah fa amsikuhunna mongko nahano sapa sira kabeh hunna in nisaikum fil buyuti ing dalem omah hatta yatawaffahunnal mautu, hatta yatawaffa sehingga mati mundut njupuk hunna ing nisa apa al mautu mati au yaj'ala utawa ndadekaken sapa Allahu Gusti Allah lahunna maring nisa sabilan ing dalan. Jika ada ini muhson, jika ada istri kalian, ini ayat pertama, istri kalian melaksanakan zina, maka ini yang masih dipakai, kalian harus mendapatkan 4 saksi. 4 saksi itu mboten perkara mudah. Jadi saksi, kita menuduh seseorang zina butuh 4 orang saksi. Nek loro tok nggak cukup. Jika cuma 2 orang saksinya tidak cukup, maka justru kena hukum haddul qadzaf, hukum menuduh. Orang menuduh zina orang lain jika tidak terbukti, jika tidak mendapatkan 4 saksi, maka dia yang menuduh justru kena hukuman pukulan 80 kali. Jika tidak bisa, maka harus mencari 4 saksi. Jika kamu sudah mendapatkan 4 saksi dan ternyata benar, hukumannya adalah bukan dirajam waktu itu, fa'amsikuhunna fil buyuti, maka tahan, hukuman tahanan rumah. Istri yang berzina ditaruh di rumah sampai dia meninggal atau Allah memberikan keputusan yang lain. Masih hukuman tahanan. Mungkin ini yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Jika delik aduan, kalau nggak salah, saya nggak tahu hukum pidana, kalau delik aduan bisa ditahan. Kalau ini malah hukuman seumur hidup, ditahan seumur hidup, tapi di rumah kalian, alias ya kudu ngalui panganan dan sebagainya. Bon, ini pertama untuk zina muhson di awal-awal Islam. Wallazani lan wong loro yaktia kang nekani sapa allazani ha ing zina minkum saking sira kabeh fa'azu mongko nglaranono sapa sira kabeh huma ing allazani fa intaba mongko lamun tobat sapa allazani wa aslaha lan dadi apik sapa allazani fa'aridu mongko mingu sapa sira kabeh anhuma saking allazani innallaha satemene Gusti Allah kana ana sapa Gusti Allah iku tawwaban moho nerima tobat rahiman tur moho pengasih. Untuk
kemungkinan ini beda lagi untuk zina ghairul muhsan. Ada orang melaksanakan perbuatan zina. Apa yang harus dilakukan? Fa'azuhuma, maka berikanlah hukuman yang mungkin kalau zaman sekarang macam-macam namanya takzir. Kalau zaman pondok itu namanya takzir. Dia harus diberikan hukuman yang menjerakan. Jika mereka setelah diberikan hukuman ini jerah dan memperbaiki sikapnya, maka jangan dicari-cari. Faridu mingo itu artinya wes jika dia tobat berbuat baik, ya udah kamu nggak usah cari-cari. Kok gue itu dioker-oker, kamu dulu melaksanakan gini, sudah nggak boleh. Faridu udah, mereka sudah berbuat baik, gak usah dioker. Faridu anhuma, karena innallaha, karena Gusti Allah itu maha menerima taubat. Orang yang sudah mau bertobat, mau memperbaiki diri, ya wis, gak usah dioker-oker. Ini di awal Islam, bukan dipukul 100 kali atau apalagi dirajam. Fakanat mongko ono apa uqubatul mar'ati, hukumane wong wedok iku al-habsu. Ini maknane iku al-habsu, ditahan fil baiti ing dalem omah, wa adamul izni lan ora anane ngizini laha maring imro'a bil khuruji kelawan metu minhu saking umah, saking bed. Hukumannya dari dua ayat ini, kalau perempuan hukumannya ditahan di rumah tanpa ada izin. Tapi wa uqubatur rajuli lan ana apa uqubatur rajuli, hukumane wong lanang iku at-ta'nibu, mencela, bukan menghinakan, ya kurang lebih mencela, menjerakan. Wat taubihu lan meleh-melehno ya menghina, tetapi menghina perbuatannya, bukan menghina orangnya. Bil qauli, kelawan ucapan, wal kalamilan ucapan, summa nusikha mongko den nasakh, dihapus hukumnya. Summa nusikha mongko din hapus, dinasakh apa zalika mengkono uqubah biqaulihi ta'ala, kelawan dawuh Gusti Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu utawi wong kang wadon kang zina, waz-zani lan wong lanang kang zina, fajlidu mongko jilid, fajlidu mongko jilito, mongko mukulo sapa sira kabeh, kula wahidin ing saben-saben suci, minhuma saking az-zaniyah waz-zani mi'ata jaldah ing 100 jilidan, 100 pukulan. Al-ayah. Wa yazharu lan jelas apa anna hazhil uqubah, ayat tadi yang cuma ditahan itu akhirnya dihapus, bisa dimaknai dihapus atau kalau yang tidak mau memaknai dihapus tapi ditingkatkan hukumannya, khos, dinaikkan lagi. Jadi kayak proses. Jadi Al-Quran itu proses untuk dari step by step, proses untuk merubah itu tidak dihapus ayatnya, tetapi hukumnya saja yang dihapus. Kenapa? Agar proses step by step ini juga dipelajari sama umat Islam. Bisa saja kalau zamanan sekarang hukumnya yang pertama dihapus sekaligus tulisannya, tapi Islam Al-Quran tidak. Kenapa? Karena proses berubah dari yang ringan ke berat ini juga perlu dipelajari, bukan hanya semata-mata
teksnya, tetapi proses menjadi hukum finalnya juga perlu dipelajari sampai datanglah dihapus dengan ayat azaniyatu, para pezina dipukul 100 kali. Ayat ini masih umum. Inna wa yazharu lan jelas apa anna hazil uqubah, inilah siksaan kanat ana apa hazil uqubah iku awalal islami ing dalem permulaan Islam min qabilit ta'zir, saking arah ta'zir. Ta'zir itu ya menjerakan, lah min qabilil haddi, ora saking arah hukuman. Statusnya hanya menjerakan, tidak membuat status hukuman pasti. Jadi ta'zir itu fleksibel, tergantung kebijaksanaan. Bidalil tauqiti, kelawan dalil petunjuk batas waktu, allazi asyarat kang ngisyarataken ilahi maring allazi opal ayatu ayat al-karimatu kang mulya, hatta yatawaffa, sehingga ayat yang hatta yatawaffa, sehingga jupuk hunna ing nisa apa al mautu mati, aw yaj'ala utawa dadekaken sapa Allah Gusti Allah lahunna maring nisa sabilan ing dalane. Ini juga menunjukkan karena ada batas waktu, maka statusnya cuma ta'zir, bukan had. Hukuman itu pasti, had itu pasti, tidak ada batas waktu. Waqad istabdalat lan teman-teman ganti apa hazihil ustubdilat. Waqad ustubdilat lan teman-teman dan ganti apa hazihil uqubah, inilah hukuman bi'uqubatin kelawan hukuman asyad kang luwe berat. Hiya ya hukuman asyad iku al jaldu, den jilid den pukul lil bikri maring wong kang masih bujangan, warrajmi lan den rajam lizani maring wong pezina al musoni kang muson alias yang sudah berkeluarga. Wantaha lan entek apa zalikal hukmu, itulah hukum al muaqqati kang temporer, ila tilkal uqubati maring itu hukuman ar-radi'ati kang menghalangi, az-zajirati kang mengendalikan. Yang awalnya cuma hukuman berdasarkan kebijaksanaan menjadi hukuman yang pasti, yang bisa menghalangi. Kalau memang benar-benar ngapunten syariat Islam dilaksanakan, pezina akan sangat berkurang jika dilaksanakan. Dirajam, dipukul 100 kali di depan dan harus dipertontonkan. Satu, dia malu, pelaku zina dipukul di alun-alun depan orang, sudah malunya nggak ketulungan, plus rasa sakitnya agar yang lain bisa menjadi jerah. Dulu awal-awal sempat zaman Orde Baru aja, para koruptor, para pelaku kejahatan itu sempat dulu ditayangkan di TV. Sekarang modal kemana-mana semua ditayangkan, tetapi ini dulu pelaku-pelaku yang itu ditayangkan di TV itu sudah malu, tapi sekarang enggak juga ya. Padahal sudah secara internasional yo, Pak Wedi yo bangga yo. Dulu itu malu orang ditayangkan di TV karena pelaku kejahatan. Bahkan ngapunten dulu kalau di koran-koran itu kan matanya ditutup begini. Sekarang enggak. Yo sawang teh, mungkin sudah rasa malunya orang Indonesia itu sudah hilang. Ya harus sampai ke tahap hukuman yang bersifat sekelas syariat Islam, ya dipotong, ya dianu. Korupsi itu bisa jadi
bukan mencuri sudah hukumannya, bukan had saroko, tetapi begal. Begal itu dengan kekuasaan. Orang mencuri itu melaksanakan pencurian, mengambil harta orang diam-diam. Tapi kalau sudah mengambil barang orang dengan memaksa, perampokan, itu bukan mencuri, bukan saroko lagi. Statusnya apa namanya? Pembegal. Karena sudah menggunakan kekerasan. Hukumannya beda, tidak dipotong satu tangan, tetapi bersilang. Seingat saya, jadi tangan kanan sama kaki kiri. Kalau melaksanakan lagi tangan kiri sama tangan kanan. Karena melaksanakan pencurian itu, nek nyolong itu nyingit-nyingit, itu dia masih punya malu. Masih oke lah mengambil hak orang lain, tetapi masih punya malu. Tapi nek begal, ngerampok, yang sudah nggak punya malu mungkin statusnya beda. Pun kok terlalu lebar. Itu tahap awal. Artinya perlu orang Islam itu nggak boleh semata-mata, terutama urusan hukum. Aku nggak mau ngambil dari produk fikih. Aku mau ngambil dari Al-Quran langsung. Orang yang tidak pernah belajar syariat Islam langsung jupuk nang Al-Quran, enak ngambil yang pas ayat tadi. Hukuman nggak ada rajam itu di dalam Al-Quran, nggak ada rajam. Ada dua pilihan. Yang pertama ditahan, yang kedua dipukul. Ini pilihan kalau orang yang tidak belajar syariat Islam. Mek jupu Al-Quran tok berdasarkan Al-Quran terjemah. Kebetulan yang dibuka pertama surat An-Nisa, nggak ada hukum rajam. Ini loh ayatnya cuma ditahan, atau di fa'azuhuma cuma disakiti, ditakzir, nggak ada hukum rajam. Bisa saja akan terjadi seperti itu kalau orang cuma ngapunten, punya semangat untuk ngambil belajar Islam langsung dari Al-Qur'annya, tapi dari jenis hukum. Kenapa? Yang dalam Al-Qur'an itu seperti tadi ada namanya tadrij, step by step. Dua-duanya ada dalam Al-Qur'an, tetapi itu ditunjukkan sama Allah agar kita belajar prosesnya. Nah, bagaimana tahu ini lebih dulu turunnya, ini lebih belakang? Maka perlu belajar yang namanya asbabun nuzul, belajar mengetahui maki madani, belajar. Maka untuk memahami tafsir Al-Quran langsung boleh, siapapun boleh memahami Al-Quran langsung bab hukum, minimal dia harus paham kurang lebih 15 alat, tahu sebab nuzul, tahu qiraah sab'ah, tahu wes gak nutut, kita belajar itu nih gak nutut. Maka perlu produk hukumnya. Kenapa? Karena kita belum cukup alatnya, belum cukup perangkatnya untuk langsung merujuk ke Al-Quran langsung. Pun al-hukmu asani utawi hukum kang nomor pindho, nomor loro iku ma apa huwa yoma iku haddul bikri, hukumane pezina perawan bujangan, wa haddul musoni lan hukumane pezina muson yang sudah berkeluarga. Farrokot bedaaken opo asyariatu syariat al-islamnya tukang bangsa Islam baina haddil bakri ing dalem antarane hukumane bujangan alias ghairul mutazawwiji wong kang durung nikah, wahadul kang ora nikah, bukan kang durung nikah, kang ora nikah, wahadul musoni lan
hukumane muhson ay al mutazawwiji wong kang nikah. Fa khaffafat mengko ngringanaken apa al uqubatu hukuman fil awali ing dalem kasus pertama yaitu bujangan. Faja'alat mengko ndadekaken apa syariah ha ing uqubah ing hukuman mi'ata jaldah ing 100 pukulan. Wa ghallazat lan berataken ngabotaken apa syariah al uqubata ing hukuman fisane ing dalam kasus kedua. Faja'alat mengko ndadekaken apa syariah ha ing uqubah ar-rajma ing dirajam bil hijarati kelawan watu hatal mauti sampai mati. Ada perbedaan. Syariat Islam memberikan keringanan terhadap pelaku yang masih bujangan, beda jauh dengan pelaku yang sudah menikah. Kenapa? Karena yang pelaku yang sudah menikah nanti dirajam. Kenapa? Nanti bisa dilihat. Wazalika utamin mengkunu khaffafat wa ghallazat li anna jarimata zina krono kriminalitas zina ba'dal ihsani sa'usi menikah ay tazawuji setelah menikah iku asyaddu luwe abot, iku asyadda luwe abot, wa aghladu lan luwe berat minaz zina ditimbang saking zina al mahdi kang belaka kang semata fi nazril islami ing dalem pandangan Islam. Fal jarimatu mongko utawi tindakan kriminal allati yartakibu kang nglakoni ha ing jarimah sapa rajulun wong lanang muhsoni kang muhson kang wis berkeluarga min imroatin saking wong wadon muhsonatin kang berkeluarga antoriqil fahsyati saking antoriqin saking dalan al fahisyati kang olo alias zina iku asna'u luwih keji wa aqbahu lan luwih elek minal jarimati saking tindakan alat kriminal allati yartakibuha kang melaksanakan ha ing jarimah ma'al bikri kelawan wong kang bujangan. Orang yang sudah seorang laki-laki yang sudah berkeluarga berhubungan zina dengan perempuan yang sudah berkeluarga secara dari sudut pandang manapun itu sudah lebih jahat, lebih enggak masuk akal, maka hukumannya otomatis harus lebih berat. Jika kalau berhubungan sama perawan sama itu oke lah, itu sebuah tindakan zina, tetapi batasannya cuma personal. Tetapi ketika sudah dengan keluarga yang lain itu sangat-sangat keji dan sangat-sangat jahat. Di sini ditambahi kenapa li'annahu krana sak temene zina muson iku qad afsada teman-teman ngerusak utawa rajulun muson iku qad afsada teman-teman ngerusak sapa rajul nasaba ghairihi ing nasabe liyane rajul wadan nasalan ngotori sapa rajul firasyahu ing lemeke ing kasure liyane rajul wasalaka lan ngambah sapa rajul liqadai syahwatihi maring menuntaskan syahwate rajul tariqon ing dalan ghairu masyru'in kang ora den syariataken ma'annahu sarhali sartane rajul iku kana ana sapa rajul iku mutamakinan bisa min qadaiha saking menuntaskan hajatnya
bitorikin kelawan jalur masyru'in kang den syariataken. Fakanat mongko ono al uqubatu hukuman iku asyadda luwih berat wa aghlazalan luwih abot. Secara logika, orang yang melaksanakan zina dengan perempuan muson, perempuan yang berkeluarga, itu merusak nasab suaminya karena kecampur. Kalau misalnya akhirnya punya anak isopo nggak ketahuan, akhirnya bolehlah pakai DNA, tetapi secara status hukum nggak bisa. Ini ngerusak, membikin ragu-ragu orang. Wadan nasafi rasyahu, dan mengotori lemek kasur. Lemek itu bisa diartikan istri. Kalau orang Madura ya wis bacok wis pateni karo nih. Kenapa? Itu sudah kotor. Kalau kotori kasur bisa dicuci, tapi kotornya harga diri, kotornya perasaan tidak bisa hilang. Makanya kalau jenengan tahu ya Madura wis pateni wis carok ae bubar wis. Tapi ini hukum Islam yang nggak boleh begitu juga. Tapi kenapa? Efek mengotori harga diri, mengotori firasyahu ini sangat-sangat berat. 3, orang ini yang sudah muson, yang sudah berkeluarga, pada dasarnya itu loh bisa menyalurkan syahwatnya terhadap yang sah, istrinya. Loh kok menyalurkan hasratnya terhadap orang lain, baik yang perawan atau apalagi istri orang, ini sudah nggak logis, nggak manusiawi. Bahasa kasuarane gak menungso maneh, kewan yang rebutan betina yang lain, ya udah. Maka logis kalau hukumannya tidak hanya sebatas dipukul, tetapi dirajam sampai mati. Jadi kalau nggak salah prosesnya, sepertinya tidak dibahas di sini. Prosesnya itu ditanam, orang itu ditanam, keluar cuma dari leher ke atas yang kelihatan, dilempari sama batu, dan tidak boleh batu besar. Misalnya batu besar prek mati beres. Ini nggak boleh besar kalau nggak salah. Yang prosesnya cukup lama sampai mati. Batasannya sampai mati, bukan 100 kerikil, tidak, tapi sampai mati. Al-haddu terus al-jaldu utawi jilid iku sabitun tetep ono bin nasri kelawan nas al-Qur'ani kang bangsa Quran al-qati kang pasti. Wa ammal jaldu lan anapun mukul faqat sabata mengko teman-teman tetep bin nasri kelawan nas al-Qur'ani kang nas al-Qur'ani nas Quran al-qati kang pasti. Bunyi ayatnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Para pezina perempuan dan laki-laki maka jilidlah setiap dari mereka 100 kali pukulan. Wal ayatul karimah utawi ayat al-karimatu kang mulya innama hiya sapestine ayatul karimah iku fi haddi zina ing dalam hukumane pezina ghairu muhsan. Wal ayat utawi ayat wa ing kanat lan lamun lan senajan ana apa ayat iku ammatun umum fi kulli zanin ing dalam saben-saben pezina illa anna sunnata angin sapestine sunnah an-nabawiyah, sunnah Nabi iku qad bayana teman-teman nerangaken apa sunnah Nabi zalika ing mengkono hukuman.
Wa waddohat lan jelasaken apa sunnah hu ing zalika kama fi hadisin, kama kaya hadis fi hadisi Ubadah bin Samit, ing dalam hadisnya Ubadah bin Samit al mutaqaddim kang wis dhisik. Fi wa muhimmatur rasul lan tu wa muhimmatur rasul utawi tugase rasul iku al bayanu jelasaken kama qala kaya dene dawuh sapa Allah Gusti Allah taala litubayyina supaya nerangaken sapa sira wahai Muhammad linnasi maring menungso ma ing barang nuzila kang den turunaken apa ma ilahi maring menungso wakafa lan cukup bitaudhihir rasuli kelawan penjelasannya Kanjeng Nabi wa bayanihi lan keterangane Nabi tafsilan kelawan perinci wa bayanan lan penjelasan limujmalil Quran maring sebagian besar Al-Quran. Di ayat ini itu ayatnya umum, tidak ada bahwasanya hukuman 100 cambukan itu untuk yang bujangan, sedangkan untuk yang non bujangan yang sudah berkeluarga harus dirajam. Tidak, nggak ada ayate. Nek ono wong ada beberapa golongan itu tidak mau mengakui hadis Nabi, pingine me Al-Quran tok. Nek pingine Al-Quran tok, ayatnya ini penjelasannya ada di hadis Nabi, sama dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah, ngedekno sapa sira kabeh as-sholata ing salat. Bentuk salate kaya apa, caranya seperti apa, adanya di hadis Nabi. Wa atuz zakat, dan bayarlah zakat. Itu ayatnya, penjelasannya ada di mana? Di hadis Nabi. Begitu juga di ayat ini. Ayat ini umum, statusnya koyok-koyok bersuami atau berkeluarga atau tidak, sama hukumnya berdasarkan ayat ini. Tetapi hadis Nabi menjelaskan bahwasanya ini cuma untuk yang bujangan. Yang gak bujangan hukumannya berbeda. Kurang lebih ngoten. Mungkin biar lebih semarak, monggo mbok menawi wonten ingkang tanglet siap. Ayo. Ini enggak benar. Mic-nya di dalam. Oke. Siap. Ini kalau pelakunya ini buta melakukan keseluruhan, apakah butanya itu masuk dalam buta atau hanya dikatakan istri orang tersebut? Nah, butanya apakah masuk dalam Ya, ada lagi? Ada lagi? Nah, untuk sementara itu yang jadi muhson dan tidak muhson adalah pelakunya. Ketika bujangan, ya dia adalah ghairu muhson, tidak muhson. Istri orang ini yang muhson, hukumannya beda. Hukumannya beda. Kenapa? Ia beda status. Istri orang ini bisa melaksanakan bagian yang sesuai dengan kodrat dia, ya istri, dia punya istri. Aku gak Bang Toyib gak tahu disambangi sama suamiku misalnya.
Al-Quran, syariat memberikan tuntunan. Jika 4 bulan kamu tidak disambangi ambek bojomu dan itu merupakan batas maksimal wanita, kamu bisa mengajukan cerai. Carilah suami yang benar. Loh, syariat itu sudah memberikan tuntunan. Bukan suami istri itu terus gak disambangi ambek bojone, dalam artian bukan sambang cuma ketemu siang toh, malam kok gak disambangi dan dia merasa tidak ada nafkah batinia, kok gak dinafkahi ambek bojone. Dia punya hak untuk nuntut, mencari BE ternyata dia masih pacaran, statusnya cuma pacaran ambek yang masih bujangan, belum sampai zina muhsan. Ya gantiin bojomu. Jika aku gak seneng, Islam itu sudah memberikan solusi. Aku gak seneng ambek bojoku, mergo mbuh ambune gak enak dan sebagainya. Misale gak seneng ambek bojoku, aku senengnya ambek iko. Islam memberikan solusi, tidak mutlak wong wedok kudu meneng, tidak. Islam memberikan solusi. Ya khulu'an. Mas cerena aku tak luki mobil, gelem. Nah misalnya itu bisa. Islam tidak kaku. Islam ada beberapa solusi. Jika sudah membahas masalah perasaan, nafkah secara hukum, nafkah zahir batin terpenuhi, tetapi ada nafkah emosional yang tidak terpenuhi karena ada beberapa hal, bisa ada solusinya. Maka statusnya yang muhsan dan tidak muhsan adalah pelakunya. Maka orang yang bersuami, berkeluarga, saya nggak ngomong bersuami, berkeluarga masih melaksanakan zina, itu sudah nggak masuk akal karena Islam sudah memberikan solusi. Ngoten. Terus ngapunten, ini tante-tante yang mungkin berondong itu termasuk semua. Oke. Tante-tante pencari berondong itu ada macam-macam juga. Saya nggak tahu detailnya, tetapi dari berdasarkan yang ada tante-tante itu yang masih punya suami, ada yang janda otomatis ghairu mutazawwij, ghairu muhsan lagi, sudah tidak muhsan. Tetapi kalau yang masih punya suami karena status dan sebagainya, dia nggak mau cerai sama suami, dia mau nerima duitnya, tetapi untuk kepuasan batiniahnya dia cari yang lain, ya muhsan. Kalau syariat Islam, makanya tidak. Kalau syariat Islam ya bubar, ya harus dirajam. Maka tidak ada status kayak gitu di negara-negara yang melaksanakan syariat Islam, karena tidak akan bertahan lama. Di Indonesia pun setahu saya bisa delik aduan. Suaminya ini kan status kasus seperti itu, dua-duanya hanya ingin menjalani pernikahan berdasarkan status. Biasanya ngapunten, sing lanang golek ayam-ayam kampus, sing wedok akhirnya golek berondong. Mereka tetap mempertahankan hanya berdasarkan status, pernikahannya sudah hampa. Biasanya ngapunten, mereka hanya mempertahankan pernikahan berdasarkan status atau jarine mergo anak. Saya pernah ditanya, gak bisa, perintah Allah jangan sampai kamu ngapunten. Ini sering terjadi. Saya pernah lihat ada kasus suaminya punya pacar. Saya nggak ngomong sampai zina. Suaminya punya pacar. Karena suaminya punya pacar, istrinya akhirnya cari pacar lain. Istrinya punya pacar, suaminya punya pacar. Nggak mau cerai, kenapa? Karena anak. Ini salah.
Salahnya apa? Oke, ngeboti anak, tapi akhirnya sang anak ini apa yang jadi pertanyaan di moralnya? Berarti ngono iku oleh. Tujuannya untuk agar beda ngeboti bahasa, ngeboti anak. Tapi gara-gara tindakan seperti ini, anak punya pikiran, oh ngono iku boleh. Dan apa yang terjadi di generasi selanjutnya? Gak karu-karuan. Kalau memang sudah tidak cocok, cerai. Islam sudah memberikan solusi, cerai. Biar anak milih, biar anak juga mempunyai pengetahuan yang jelas. Nak, bapak ambek mbokmu ini gak cocok pisan dengan berbagai macam masalah. Kalau memang tidak mau, yuk ojo golek pacar. Lalu udah simple. Kalau mau tidak anak tidak mau cerai, iya rumah tangga itu diselesaikan. Jangan sampai, kan pernah saya sampaikan, nek ono wong lanang bojo, ono masalah ambek bojone, curhate nang wong wedok sing umure padha ambek bojone, unda-undilah 99% akan terjadi masalah. Karena apa? Contoh, si wong lanang bojoku lho gak iso masak. Oh nek masak wis gak open, nek nang omah gak tau brai. Sing disambati wong wedok sak umurane bojone, dia akan memberikan kekeruangane bojone iki nang kene. Ayo mas kapan-kapan nang omah dimasakno, lu enak bubar wis. Maka sebenarnya rumah tangga akan bermasalah hanya karena hal-hal sepele. Solusinya apa? Komunikasi. Komunikasi. Kalau memang itu masih bisa diselamatkan, ada tadi Islam menggunakan banyak media, banyak cara, mulai dari bisa ranjang, mulai dipukul, mulai mencari mediasi, sampai terakhir cerai. Islam memberikan solusi yang sedemikian banyaknya. Nek gak iso, ya wis. Jangan sampai mergo anak, akhirnya justru anaknya kabotan. Kabotan itu pola pikirnya akhirnya nggak bagus. Ya kasus ngapunten ini dulu ngetop broken home itu kan itu tidak sampai cerai, tapi sudah sudah retak rumah tangganya, anak nggak betah nang omah. Itu yang terjadi. Pun monggo yang lain, nggih. Tadi ada apa namanya aturan awal sama aturan berikutnya. Di ayat yang awal mungkin untuk zina tadi dikurung di rumah, kemudian berkembang di surat berikutnya, ayat berikutnya sampai kita tadi atau yang lain. Kenapa terjadi demikian? Sehingga ayat tersebut supaya tidak menjadi perdebatan untuk status masalah, status misalkan dia harus dirajam atau cuma dikurung. Kemudian itu kedua, ini memang sering terjadi ya, untuk keluarga satu dengan keluarga yang lain itu misalkan bisa merusak keluarga orang lain. Misalkan si bapak ini sudah punya anak istri, ya, sudah punya anak istri, kemudian yang si mbak sana juga demikian punya anak istri. Kemudian terjadi mungkin hubungan apa sehingga nggak bisa lagi, tidak bisa. Kalau itu pisah pun juga istilahnya itu menimbulkan satu keresahan rumah tangga satu sama satunya. Kemudian kalau di tempat kita kan nggak ada hukum-hukum seperti Islam, hukum berasal.
Kemudian gambaran hukuman dosanya ke arah mana gitu. Gambaran dosanya sebesar apa sehingga manusia itu kan inginnya berjalan lurus di jalan Allah sampai bisa masuk surganya Allah. Karena ganjarannya yang sedemikian ini kayak apa gambaran dosanya? Terima kasih, sama-sama. Yang pertama tadi saya gambarkan, ada proses Al-Qur'annya tidak dirubah teksnya agar umat Islam belajar bahwasanya untuk media dakwah, misalnya seseorang masuk ke wilayah Ustadz Zen misalnya ditugaskan dakwah di tempat yang memang gak karu-karuan, ya jangan ngajak sing abot-abot, jangan yang memberikan statement yang berat-berat. Ya wis ta, kawan pertama iman syahadat ta wis ta. Durung saged ora usah dhisik, syahadat ta. Diberikan syahadat. Kenapa? Urip iku gak pisan. Engko awakmu iku dipertanyakan, kau nang urip nang kini nang kono, syahadat iku penting. Misalnya awakmu saiki, kamu sekarang syahadat masih melaksanakan dosa, minimal kamu sudah termasuk anggota nih hamba Allah. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan, karena ada banyak keresahan, ada ono wong non muslim iku wapi wis belanjani wis masalah sedekah ambek tonggo wapi, tapi gak Islam, mlebu surga enggak menurut ajaran kita enggak, berarti Tuhan enggak adil. Kan banyak pertanyaan seperti itu. Berarti Tuhan gak adil. Wong ini orang baik loh, gak masuk surga gara-gara dia gak Islam. Gak adil dong. Sedangkan ada orang Islam tukang zina, yang maling, yang ngombe, semua dilaksanakan. Semata-mata dia Islam masuk surga. Walaupun dengan berbagai, berarti gak adil Tuhan itu. Kan banyak ada pertanyaan seperti itu. Ini masalahnya ketika seseorang itu sudah masuk, ini mungkin saya gambarkan waktu itu sebuah lingkungan. Begitu sampean sudah masuk ke lingkungan ini, kalau negara lah, sampean warga negara Indonesia masih gak tahu bayar pajak, gak mau ketika memang waktu nih BPJS ditrak ya dia dapat fasilitas pemerintah, fasilitas negara. Tapi ada orang bukan warga negara Indonesia, baik dia sedekah kemana-mana, maka dia sebaik apapun itu tidak bisa mendapatkan perlakuan sama dengan warga Indonesia. Kamu harus jadi warga negara Indonesia dulu, baru kamu akan mendapatkan perlakuan warga negara Indonesia. Dia berbuat apapun tidak dihitung karena bukan warga negara Indonesia. Negara aja begitu, Allah pun begitu. Kamu berbuat apik kayak apa? Lo duduk warga negara Gusti Allah kok, jaluk fasilitasnya Gusti Allah. Maka itu bisa disampaikan bertahap. Maling wis gak apa-apa, sing penting iman dhisik nang Gusti Allah. Diajak ngaji lama-lama sholat, lama-lama bertahap. Itu media yang diajarkan Allah melalui Al-Quran dengan metode ini, yang ringan dulu sampai berat. Nek wis sudah kuat imannya, sudah mau bisa melaksanakan sholat, baru dikasih tahu hukuman niku rajam loh, kurang lebih begitu. Dan prosesnya seperti itu. Lah bagaimana caranya? Harus menggali Islam lebih dalam, bukan cuma Al-Quran tapi hadis juga dan sebagainya. Nek kepingin menggali
Tapi kalau pingin angen-angen, apakah kita nggak boleh langsung ngambil dari Al-Quran, baca buku terjemah? Boleh. Tetapi ketika sudah berurusan dengan hukum, tanyakan nafas ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan langsung memberikan statement sepihak. Untuk yang kedua, hukuman seberapa berat dosa zina, itu bape nanti insya Allah. Mudah-mudahan ingatkan saya Mbak buka azab zina berat sekali. Yang saya tahu, yang punya tugas ini yang punya tugas untuk menjaga lingkungan itu tetangga, 40 sana 40 sini, 40 rumah kanan kiri. Kenapa? Ketika seorang melaksanakan perzinahan di kampung kita, apalagi sudah terang-terangan, itu tonggo kanan kiri itu seingat saya dipertanyakan, ditakoni ambil Gusti Allah. Apa tuh, Pak? Bukan cuma pelaku zinanya aja, tonggoni aja, seingat saya gitu, tonggoni sekian rumah ditanyakan, kok iso ini terjadi? Kenapa? Ini sama dengan inilah tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini mungkar. Ketika sebuah perbuatan zina yang sudah melok-melok ini mungkar, harus dicegah, harus dilarang. Melok-melok, kenapa ini? Ini zina itu saya sempat mencontohkan hubungan suami istri, hubungan itu sama dengan kabel listrik min plus. Listrik itu min plus. Jika min sama plus ingin menghasilkan sebuah hal yang manfaat agar bisa menggerakkan AC, agar bisa menggerakkan itu min plus kudu ketemu, tetapi harus melalui kumparan, melalui trafo, melalui transistor dan sebagainya, baru akan menjadi kekuatan yang bermanfaat. Kumparan itu apa? Yaitulah akad nikah. Akad nikah, semakin kumparannya, transistornya, trafonya semakin besar, manfaatnya akan semakin besar. Semakin kuat pernikahan itu, semakin harmonis sebuah rumah tangga, manfaatnya ke sekelilingnya itu besar. Walaupun mung nyawang tok tonggo iku, ya Allah, keluargane Ustaz Zen iku ya Allah anteng. Iki kepingin muga-muga keluargaku kaya keluargane iku. Contoh. Ini contoh. Mbak putu-putu nih, Ustaz Zen sering bercerita, aku lho Ustaz Zen atau siapa kagum dengan sikap mbahnya, wis putu. Jadi manfaatnya itu bukan cuma di keluarga inti, kanan kiri anak awak atas bawah itu memberikan manfaat. Tapi jika min plus ketemu langsung, nggak melalui transistor, nggak melalui trafo dan sebagainya, apa yang terjadi, Pak? Konslet. Ketika konslet terjadi, diteruskan akan terjadi kebakaran. Jika terjadi kebakaran, apakah cuma rumah yang rumahnya konslet tok sing kena? Tidak, bisa sak kampung. Zina kurang lebih itu. Jika tidak dicegah lebih awal, akan terjadi kebakaran moral satu kampung, bahaya besar. Untuk masalah azabnya insya Allah itu babakan lain sebenarnya. Ada beberapa yang digambarkan di neraka itu harus makan daging yang busuk, sedangkan dia ada ini ada daging yang baik, tapi dia harus makan daging yang busuk. Ada istri yang sah tapi kok milih sing busuk, itu kan akan banyak sekali sih sebenarnya azab-azab bagaimana orang yang melaksanakan zina. Tapi kurang lebih itu, kita sebagai tetangga mempunyai tanggung jawab. Jika kanan kiri kita ada yang melaksanakan zina,
apalagi sampai mungkar itu sampai kelihatan. Nah, tuduhan zina itu kan berat. Tadi ada hadul qadzaf, maka yang dilaksanakan oleh orang-orang dulu tidak menuduh zina. Kamu zina ya? Enggak. Kamu mengganggu keamanan lingkungan. Itu sudah bisa menjadi anu. Kalau akhirnya dewa zina nang tretes kan bukan di kampung kita. Itu sudah urusan dapur orang lain. Tetapi selama masih di rumah itu, di kampung itu terjadi perbuatan mungkar, wajib kita mempunyai tugas untuk mengingatkan. Kurang lebih ngoten. Itu bisa buat tanpa perzinahannya atau kesempatan mereka untuk bertemu. Misal kita punya teman di suatu tempat kerja, kan bukan tetangga lagi, ketemunya akan di sana. Jadi kalau kita melihat orang yang mempunyai kesempatan yang sedemikian ini, sedangkan kita tahu kemudian kita diam, itu artinya pelaku sama kita yang diam sama juga misalnya. Ya, sama-sama berdosa tetapi tidak sama dosanya. Kita punya tugas untuk mengingatkan, kita nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dalam sebuah hadis, nyekeli amar ma'ruf nahi mungkar itu koyok nyekeli mawa. Yang melaksanakan perbuatan ini teman kita, nek dielingno engkok musuhan pecah konco, lha padha mek nyekel mawa to, Pak. Padha mek nyekel mawa, konco dhewe dielingno engkok wis gedhingan wis gak kanca-kancan bubar ae nyekel mawa. Bagaimana caranya? Ya harus kita pegang tetapi nggak diperkes. Tapi juga nggak diculno. Kita punya tugas bahwa mau nyekel mawa. Nek sampean perkes tangan sampean kobong. Tapi nek sampean culno berarti sampean meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan membakar yang lain, maksudnya tambahan. Ya tetap diingatkan, diilingno. Nggak boleh dilepas, tetapi juga nggak boleh terlalu keras. Pun terakhir, monggo, siap. Itu tadi penjelasan dari tentang gambaran dari konsep perzinahan. Ini dibalik ya. Bagaimana surga usah gambaran ketika ada seorang tokoh yang menikahkan sering, tapi dengan cara hukumnya kita sesuai dengan pernikahan. Gimana? Iki sing abot iki, jawab lu abot. Nikah, karena ini yang namanya bikin rancu orang, bikin subhat orang. Statusnya nikah, tapi karena dia menggunakan metode memaknai sendiri, dia menstatuskan dirinya sebagai hakim sehingga jadi wali hakim. Padahal wali hakim, namanya hakim itu pemerintah. Wali hakim, jadi dia kadang bisa jadi kurang pemahaman dalam memahami teks-teks kitab fikih, bisa jadi gegampang, walaupun sebenarnya sepertinya lebih banyak gegampangi. Yang menikahkan itu orang tua, wali. Kalau walinya nggak ada, boleh, bukan harus, boleh wali hakim. Hakim itu pemerintah. Kalau ada ustadz menikahkan tidak diwakilkan sama keluarganya, sama bapaknya atau mbahnya atau adiknya, pak wali sama walinya,
ya gimana statusnya? Ya nggak sah. Menurut gambaran saya, ya nggak sah. Yang wajib, yang boleh menikahkan adalah ini. Boleh menurut mazhab lain jika yang meminta adalah, yang mewakilkan itu adalah mempelai pengantin perempuan jika dia janda minta dinikah, tapi walaupun itu harus atas izin wali kalau nggak salah. Jadi tidak janda, bapak gak menikahkan tapi diizini gak apa-apa nduk nikah, dia mewakilkan atau dia menikahkan dirinya. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, mazhab kalau nggak salah yang boleh itu mazhab Maliki, setahu saya boleh mewakilkan dirinya, Pak Ustadz sampean nikah no kulo atas izin orang tua saya, boleh, tapi statusnya harus sudah janda. Kenapa? Janda itu lebih berpengalaman dalam urusan rumah tangga dibandingkan perawan. Kalau perawan kan nggak ngerti apa-apa, yang lebih pengalaman bapaknya, maka bapaknya itu ya boleh memaksa. Tetapi kalau perawan itu bapaknya tidak boleh memaksa, tapi boleh, setahu saya dia tetap walinya. Kalau mazhab Syafi'i wajib bapak itu tetap maleni walaupun janda. Kalau mazhab Syafi'i paling enak wis gandolane mazhab Syafi'i, tetep kudu diwaleni bapake walaupun janda. Bapake gak ono, iya bae gak ono, ya dulur lanange gak ada, iya pamane gak ono, anake paman. Kalau nggak salah misanan itu juga wali ketika semua sudah tidak ada, yang mahjub. Kalau nggak ada baru namanya wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pemerintah. Nah, bagaimana statusnya seorang ustadz tokoh menikahkan orang yang tidak sah secara hukum agama, tetap nikah tentu siri. Ini nggak ngomong yang normal. Kalau yang normal di depan KUA insya Allah sah dengan double cadangan. Katakanlah wali ini gak sah, dia sendiri wali hakim, aman. Double. Kalau sudah wali hakim itu udah apalagi yang menikahkan itu, yang angkah tuka wazawajul kayak itu Pak KUA itu double pengamannya itu sudah berlapis-lapis. Itu akan lebih menurut saya lebih baik, lapisan pengamannya sangat besar. Tapi kalau siri yang menikahkan seorang ustadz atau jika tidak sesuai syaratnya dan akhirnya dia membuat yang sebenarnya akhirnya pernikahan itu nggak sah, berarti zina, ya dia terlibatlah dalam itu. Kalau itu sih sudah urusannya. Kalau ditanya, wes nikah kok dinikah sama Pak Ustadz, ya tetangganya nggak punya tanggung jawab. Udah urusan dalam itu, wes nikah siri, ya wes sudah. Berarti kan dia nikah siri. Nggak perlu kita anu nih sopo terlalu dalam nggak tambah ngeripoti. Yang jelas dia nikah siri, bapak anu nih ngerti. Sudah, insya Allah nggak perlu kita, kecuali kalau sudah namanya nikah siri. Makanya nikah siri itu dalam beberapa kasus termasuk di sini tidak setuju karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nikah KUA kan gampang, buku nikah pun aman wis. Tapi nikah siri nggak ada validasi data. Di kampung saya dulu, dan itu keputusan RW, kebetulan RW-nya bapak saya sendiri, keputusan di RW di kampung saya nggak boleh nikah siri, dan itu berdasarkan kesepakatan semua tokoh. Artinya ketika ada orang di kampung itu
mengatasnamakan nikah siri tidak dianggap sebagai nikah. Resmekno, baru kamu boleh tinggal berdua di sini. Kalau enggak jangan. Itu akan lebih bagus. Resmekno, kami butuh validasi data, bahasa keren nih. Ono sing penasaran ingin tanglet, monggo, siap. Ustaz tadi bilang katanya kalau hukum itu bisa berubah, bisa berubah sesuai dengan zaman atau sesuai dengan perkembangan tadi itu. Bukan. Hukum Islam itu berubah berdasarkan kondisi. Dengan Al-Quran. Al-Quran memberikan contoh perubahan dari yang ringan sampai berat. Nah, ini diterapkan di dalam agar kita umat Islam ketika menghadapi kasus yang sama, masih awal kita masuk dakwah ke sebuah kampung, wilayah yang belum kenal Islam, kita gunakan metode ini boleh. Tapi bukan berarti ketika sudah kampung, sudah tatanan, sudah benar kita menggunakan metode ini, yang nggak bisa. Yang ketika kita baru masuk, belum kenal Islam, maka kita boleh menggunakan metode ini. Sama dengan ketika orang jahiliyah yang tidak kenal Islam, boleh kita gunakan metode ini. Kurang lebih ngoten. Tidak kita fleksibel, enggak milih ini terus milih ini, enggak begitu. Tetapi sesuai dengan, sama dengan kasusnya dengan Islam media awal ini agar kita tiru. Kita dakwah ke sebuah tempat yang enggak kenal Islam, langsung kita plek syariat Islam, berat. Maka kita kenalkan Allah dulu, kita kenalkan Islam dulu, baru hukum-hukum yang mulai setelah mereka sudah mulai kuat, kita terapkan hukum-hukumnya. Kurang lebih ngoten. Untuk semua hukum, untuk semua kasus dan semua hukum, maksudnya semua hukum itu kan macam-macam. Iya. Untuk semua hukum seperti itu. Iya, bertahap. Semuanya bertahap. Bahkan hukum puasa saja, Islam mewajibkan puasa Ramadan itu tahun kedua di Madinah. Sebelumnya tidak wajib puasa Ramadan. Sholat saja 5 waktu itu setelah Isra Mi'raj, bertahap. Berarti kan ini apa namanya, hukum itu masih tetap berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Oh iya. Pada dasarnya seperti itu. Iya. Kalau misalkan tadi itu juga bilang kalau bicara masalah hukum hendaknya konsultasi dulu sama orang yang pakarnya, istilahnya dengan pendidikannya, latar belakangnya. Bagaimana jika seseorang sudah berkonsultasi sama orang yang dianggap pandai, dianggap pakar hukum, tapi orang ini kan bukan satu-satunya orang pakar hukum, ada orang lain juga. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, misalkan antara pakar satu dan pakar yang lain itu berbeda pendapat dalam menyikapi sebuah hukum, bagaimana? Itu sebenarnya sudah bukan hal baru. Makanya ada yang namanya mazhab. Mazhab itu ketika kita tidak bisa, karena keterbatasan ilmu kita menggali Al-Quran dan hadis, ada yang namanya taksis, dan sebagainya, alat kita nggak cukup, maka kita ngikut produk pendapat pakar yang dibukukan. Jadi pendapat pakar yang dibukukan namanya mazhab. Pendapat pakar namanya Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i semua tuh hasil fatwa beliau itu dibukukan dalam kitab Al-Um. Pendapat
fatwa pakar Imam Malik dibukukan sama Imam Malik, pendapat Imam Hanafi dibukukan sama Imam Hanafi, ini sudah pasti berbeda berdasarkan situasi kondisi. Ini sudah berbeda pendapat. Maka ada minimal sekarang ada 4 pendapat, ada 4 mazhab, walaupun sebenarnya lebih dari itu. Kenapa cuma sisa 4? Karena yang punya murid dari pakar ini yang bisa meneruskan cuma 4 ini. Imam Syafi'i punya murid ini yang bisa meneruskan pendapat Imam Syafi'i dan mengikuti zamannya. Tadi sebelum ngaji saya sempat bahas tentang kitab Manhajut Thulab. Manhajut Thulab itu karyanya yang dibaca di Mu'allimin, itu sebenarnya banyak mazhab yang ada di kitab Manhajut Thulab yang dikaji tadi itu justru ngambil pendapatnya mazhab yang lain. Berdasarkan menurut beliau ini cocok, saya lebih cocok dengan pendapatnya Imam Maliki. Ini pendapat pakar inilah yang sampai ke sekarang yang akhirnya dibukukan. Makanya disebut dengan mazhab Syafi'i. Apakah boleh lintas mazhab? Itu masing-masing sesuai dengan karakteristik wilayah. Mazhab Syafi'i paling cocok di Mesir, Indonesia misalnya. Mazhab Hanafi cocoknya di wilayah Syria. Mazhab Maliki lebih cocok sesuai dengan karakteristik. Biasanya berhubungan dengan masalah sholat, wudhu, keterbatasan air dan sebagainya. Lagi-lagi itu masalah dan semua pakar ini mengambil dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang keluar dari Al-Quran dan hadis. Pendapat pakar yang dibukukan itu namanya mazhab. Nah, apakah ya lagi-lagi pasti berbeda, pasti milih yang mana. Nah, kalau sudah di dalam sebuah negara, maka ngikuti pendapat yang divalidasi negara. Tidak semua negara ngikuti mazhab Syafi'i. Mazhab di Syria itu mazhab divalidasi sama mazhab yang divalidasi adalah mazhab Hanafi. Divalidasi artinya diakui sama pemerintah. Jadi ininya standar yang digunakan adalah mazhab Hanafi. Di Maroko menggunakan mazhab Maliki, standar yang dipakai. Di Arab Saudi itu kalau nggak salah mazhab Hambali. Walaupun tidak menyebut mazhab Hambali, tetapi pendapat-pendapatnya itu mendekati pendapat mazhab Hambali yang divalidasi sama negara. Ngotot pakai mazhab Syafi'i, menggunakan hukum mazhab Syafi'i di negara Arab Saudi, ya nggak bisa. Sudah yang divalidasi di negara Arab Saudi adalah mazhab Hambali, ya kita ngikuti mereka. Karena sudah ada campur tangan hakim tadi, dan itu dari sekian banyak mazhab mengakui namanya hakim, wali hakim dan sebagainya. Tapi biasanya standarnya adalah standar negara setempat yang memvalidasi sebuah mazhab, kurang lebih gitu. Ya, sampun ya. Wah, udah jam 9, lumayan panjang. Nanti akan sempurnakan sama Ustadz Zen. Saking kula akhir wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun kesiangan saya masih istiqomah. Jelas menunjukkan bahwa kita masih sangat banyak butuh pengetahuan di bidang fikih sosial ini fikih sosial, ya kan? Masih banyak butuh pengetahuan ben gak gampang salah dan nyalah nih. Ya paling sering itu nyalah nih. Paling sering itu nyalah no. Ini wah keliru, salah no. Ya satu hal saja tadi mungkin saya sebawahi, ini banyak yang musahan banyak, tapi satu poin ben akeh sing krungu ngomong ya. Kita tadi
dengar ungkapan ketika ada persoalan mungkin mendekati zina dan terjadi perzinaan, tonggo kanan kiri ya apa ikut bertanggung jawaban, akan ditanyai oleh Allah. Maka jangan dianggap tetangga kita itu resek ketika melihat anak kita mungkin bawa pacarnya ke rumah sampai malam dilingno tonggo. Ojo tonggo bisa mencelatu. Tonggo iki mau sampe niati api, oh tonggo iki mek kepengin nglepasno tanggung jawab. Ya kan? Sebagai tanggung jawabku selesai tak elingno, aja ngono. Maka hari ini juga gini, di lingkungan kita era kos-kosan, ojo dianggap tonggone kos-kosan iki resek, gak seneng ono kos-kosan. Ketika di kos-kosan itu banyak pasangan yang gak jelas, kemudian kita ikut cawe-cawe. Persoalannya apa? Aku ya kepingin nyalapen awakku dhewe. Bukan aku ngreseki kono, enggak iku urusanmu dhewe, tapi saya pengen lepas tanggung jawab saya. Ngelingno aja ngono. Dene gak diturut ya wis, tanggung jawab saya selesai kan. Saya udah sampaikan. Pak kita ya aku mau. Nek tak culno, gak tak gledakno ya aku dhewe kobong menyene mawa are. Tapi tak cekeli ya panas ketika tak elingno mesti aku dilokno tangga. Hanya ini panas nang kuping malah dilokno wong. Kita dianggap wah tonggo resek ngurusi wong ae ngene-ngene. Iya memang gitu loh. Ya. Apalagi kemudian kalau yang itu saudara. Ya tak elingno pisan ae. Gak kena ya wis. Nah lho. Jadi ya bukan niat apa-apa. Mek nyelametno aku dhewe. Bukan aku ngurusi sampean ini dosa sampean dhewe kok. Iya emang dosa kamu sendiri gitu. Cuman aku kan cek gak dosa tak eling nang yang ngono tok lho. Ya tadi kan kapan tuh yang saya garis bawah, jadi sekali lagi tetap kita sampaikan tadi dengan cara yang ma'ruf, mau itu hasanah, ungkapan yang bagus. Digawe ya wis, gak digawe ya wis. Tanggung jawab kita selesai. Ya. Walaupun di hadis-hadis yang nukilani apa itu Hasyim Asy'ari di bab hadis, kumpulan hadis apa itu masa akhir, wes luar biasa. Nanti emang terjadi apa bisa dikaji itu. Kalau acara di NU itu kan dibaca Gus Lukman itu yang gitu loh, apa itu kumpulan hadis Hasyim tentang hari akhir, tanda-tanda hari akhir itu. Ya seperti ini, gambarannya seperti hari ini. Ya. Mungkin itu insyaallah masih banyak memang sih yang perlu kita pelajari, termasuk tadi masalah tahkim, bahasanya di dalam kitab tahkim, mengangkat hakim. Banyak. Wis perlu satu majelis sendiri itu. Dan ngajinya nggak cukup 1 jam. Saya itu karena butuh minimal 4 referensi. 4 kitab yang aneh-aneh, yang jarang dibahas. Kitab ini kitab umum nih, wis gak oleh ngono tok wis. Nah pingin ndelok celai nang kono. Tapi mboyo apa dadine karo. Dan apa asalnya tahkim? Ada sungguh. Makanya lebih banyak ngaji, sangat butuh banyak ngaji sehingga kita juga gak gampang nyalahno dan tidak sampai berbuat yang salah. Ya. Mugi paring manfaat kali Allah. Al-Fatihah.